Diana Mila Suryanita yang sudah membuka kegiatan hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Munawaroh SPD, dan juga Ibu Bapak Guru dan juga Ibu Bapak karyawan. Pada hari ini kami akan memberikan materi tentang budaya positif. Sebenarnya ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Calon guru penggerak itu sudah ada beberapa tahapan, mulai dari kami sudah mempelajari modul 1, kemudian modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, kemarin terakhir itu di dalam modul 1.4 itu kami diminta untuk mengadakan sebuah pelimbasan atau berbagi pengalaman tentang budaya positif. Nah, waktu yang lalu sebenarnya kan saya sudah memberikan kepada Ibu Bapak materi tentang tentang Ki Hajar Dewantara ya. Nah, nanti akan kami singgung sedikit korelasinya antara modul 1.1, 1.2 dan 1.3 dan terakhir 1.4 ini. Nah, hal-hal yang saya bahas di sini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Nanti saya minta maaf karena untuk segitiga restitusi ini mungkin saya akan membahas sekilas saja. Nanti kita akan lebih mendalami di pertemuan berikutnya. Lanjut, kemudian. Nah, saya tak duduk ya. Tekan kalau terus. Ibu Bapak sekalian, pendidikan Ki Hajar Dewantara, konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Nah, pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa, ini langsung dikutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanamkan padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu mengajak kita untuk mengumpamakan seorang pendidik itu seperti penggarap kebun. Dalam hal ini adalah yang memiliki sawah ini. Nah, seorang petani yang memiliki kebun sawah ini, dia harus yang menggarap padi ini, dia harus melihat apa yang harus dilakukan untuk tanamannya. Kan dikatakan di tadi ya, menuntun tumbuhnya padi. Jadinya seorang pendidik itu menuntun tumbuhnya padi itu sama juga menuntun tumbuhnya siswa kita. Yang kita nggak bisa menunjukkan kepada siswa kita, kamu harus jadi ini. Contoh, ini siapa namanya tadi yang pulang terlambat? Galang ya, Galang kamu harus jadi dokter gitu, ataukah yang namanya Manda kamu harus jadi dokter gigi atau apa gitu, tidak bisa. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu hanya diminta untuk menjadi menuntun tumbuhnya padi. Nah, berikutnya dapat memperbaiki kondisi tanah. Jadi kita kan sudah disediakan tanah, gitu ya, dengan tanamannya. Nah, kita hanya bisa memperbaiki kondisi tanah itu tadi, mulai diberikan pengairan ataupun diberikan pupuk yang organik dan lain sebagainya. Terus kemudian memelihara tanaman tadi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi membasmi ulat-ulat, kalau ada ulat-ulat ya, ulat-ulat di pohon padi itu yang yang menggerogoti. Mungkin kalau di sawah itu selain ulat itu adanya apa nih Pak Wi? Kalau padi ini hama. Nah, hama. Ya,
kalau tanahnya itu kurang baik, ya harus diperbaiki. Ada cerita yang menarik dari saya dulu ketika saya masih masih di Prater dulu di Batu ya. Di Batu itu ada, kami punya kebun apel, ya bukan kami ya, Ordo Karmel itu punya kebun apel. Nah kebun apel itu terkenal di Batu kan, terkenal dengan apelnya kan Batu itu. Yang apel hijau-hijau itu loh Mbak Dian. Ya. Nah apel hijau-hijau itu yang terkenal di Batu. Terus kemudian dalam masa-masa saya masuk ke biara itu masih awal, itu masih bagus. Kalau lagi panen itu langsung menunjukkan semuanya itu kelihatan baunya, aromanya itu langsung wanginya wangi apel satu biara itu. Itu tapi menyusul saya hanya bisa menikmati itu sampai dengan hampir 2 tahun. Karena setelah 2 tahun saya pergi. Nah sebelum saya pergi itu 1,5 tahun itu, terus kemudian karena di sana menggunakan pupuk yang anorganik ya, itu akhirnya tanahnya itu mulai rusak. Akhirnya semuanya apel-apel itu tadi dibasmi, diganti menjadi jeruk lemon. Nah saya mau mengatakan di situ sebenarnya kita harus melihat tanah tempat bercocok tanam itu. Kita juga harus tahu bagaimana mengelola tanah yang menjadi tempat untuk bercocok tanam itu tadi. Nah yang kedua, sekolah lingkungan yang menyenangkan. Jadi sebagai seorang pendidik tadi sama halnya seperti Ki Hajar tadi, kita harus membuat sekolah itu sebagai tempat yang menyenangkan. Nah, nggak tegang seperti kita saat ini kan tegang-tegang nih ya, nggak disenyum sama sekali. Nah, seharusnya anak-anak masuk, kemudian ke sekolah, terus kemudian berjumpa dengan kita, mereka merasakan kalau anak-anak senang itu tandanya seperti ini Bapak Ibu. Ketika mereka pulang dari sekolah, ada yang mereka ceritakan dengan antusias di rumah. Kemudian ketika mereka mengikuti masa libur panjang, itu mereka nggak tahan berada di rumah. Ya meskipun kadang-kadang nggak disangoni lagi atau apa, itu urusan lain ya. Tapi biasanya kalau anak-anak menjadi bosan di rumah, itu biasanya mereka rindu untuk ke sekolah. Itu berarti anak-anak sebenarnya sudah merasakan rasa senang ketika mengikuti kegiatan sekolah. Nah, sekolah itu juga menjadi tempat untuk menjaga anak-anak. Makanya kemarin kalau kita ada anak-anak yang tiba-tiba yang kelas 1 ya, kelas 1 ini Bu Afi pernah ya sepintas kelas 1 atau yang lain itu Bu siapa ini? Bu Indra. Nah kan ada di kelas 1. Nah ini sekolah ini kan juga menjaga ya. Contoh menjaga kebersihan ya. Kalau anak kelas 1 maksudnya menjaga kebersihan tubuh nih. Anak kelas 1 kan biasanya tiba-tiba langsung kalau awal-awal masuk itu apa itu namanya? Bondot ya. Bukan bontot, itu bondot. Maksudnya dia buangnya bisa di celana gitu loh. Nah itu kan ketika harus menjaga kebersihan anak. Akhirnya wali murid apa yang dilakukan? Wali kelasnya yang dilakukan, ya mengantar anak itu ke toilet. Tapi karena dia belum bisa kan nggak mungkin dia sedang masuk WC bersihkan sendiri gitu kan, nggak mungkin ya toh. Yang kita lakukan apa? Kita harus mulai membuka celananya. Terus kemudian mungkin dia masih malu-malu dengan kita karena bukan orang tuanya. Dibuka celananya, terus kemudian dibersihkan semuanya ya. Mungkin kadang-kadang kalau kita belum terbiasa ya, kayak Bu Afi kalau belum terbiasa, mungkin celana dalamnya dicengkiring-cengkiring gini ya, karena takut kena tahi atau apa gitu kan. Nah, tetapi kalau kita sudah terbiasa, nantinya kita belajar, lambat laun kita belajar, itu sebenarnya menjadi sebuah kebiasaan. Seperti saya dulu ketika merawat Romo Wibnyo itu ya di usia tuanya, ya sudah nyewoki Romo, terus kemudian memasukkan dia ke WC, terus kemudian dicewoki sampai bersih, kemudian mengganti popoknya, mengganti celana dalamnya, memakaikan celananya, akhirnya diangkat ke tempat tidur lagi. Bahkan ada juga Romo Wibnyo itu selalu memegang rosario. Nah akhirnya saya mau doa rosario. Selesai doa rosario, selang beberapa menit, saya tadi belum doa rosario ya. Ya saya harus dengan sabar kasihkan rosario. Oh iya Romo silakan doa rosario lagi. Selang beberapa menit lagi sudah selesai rosario, minta lagi. Saya
Ada Pak Galan. Oh iya, loh. Galan masih ke sini. Kadang-kadang kalau kita tanpa sadar, Galan kembali ke kelas. Nah, itu sudah merusak sebenarnya karakter kebahagiaan anak. Nanti kita akan bahas masuk di dalam materi berikutnya. Apa ya? Iya. Bullying Pak. Nah, kemudian sekolah juga melindungi murid. Melindungi murid itu artinya apa? Mereka merasakan kenyamanan berada di sekolah. Anda kayak seperti gambaran ini. Kalau kita kehujanan ya, gerimis ya, tapi masih musim panas ya, gerimis-gerimis. Kemarin saya antarkan istri saya itu pulang ke Samben itu, ke Resap Ombo Nyawangan itu. Di sana ternyata sudah hujan. Nah, terus kemudian ketika hujan itu kita harus, karena bawa anak ya, harus menggunakan mantel, terus kemudian juga siap-siap payung juga. Tentunya saya siap di situ payung. Payung itu digambarkan ada lingkupannya seperti kubah gitu kan Bapak Ibu, melindungi. Ya, orang yang masuk di dalam payung itu akan merasakan dari tidak terkena hujan, tidak terkena terik matahari ya. Nah, sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan, kita sebenarnya diajari untuk melindungi murid kita juga. Makanya kalau tadi Pak Wiono ngomongnya bullying ya, sebenarnya itu kan bullying. Itu yang Bapak Ibu kita merasakan melindungi mereka. Dari siapa? Mungkin dari teman-teman yang kadang-kadang berlaku tanpa sadar membuat ulah pada teman-temannya yang lain dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya hal ini mau mengantarkan kita, Piajar Dewantara itu mau mengajak kita sebenarnya untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif. Bagaimana berperilaku yang baik sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, lanjutkan Mbak Dian. Nah, sekarang saya mau masuk kepada Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan. Ini silakan dijawab ya supaya nggak ngantuk. 1. Nah, nanti langsung angkat tangan atau bisa langsung menjawab ya. Indra kalau yang mau jawab pertama, ini semakin lama pertanyaannya akan semakin sulit ya. Mendingan jawab yang nomor awal-awal ya. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa yang memberikan kontribusi suaranya ya supaya menghilangkan rasa kantuk kita siang hari ini? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Iya, Bu Windy. Kalau menurut saya suasana positif di lingkungan sekolah itu harus dan sesuatu yang harus ada tiap hari. Kalau dari rumah sudah cemberut, terus diem, terus nggak ada semangat, di sekolah pasti materi apapun nggak akan masuk. Kalau dia di rumah sudah gembira, terus di sekolah tambah buruk karena dimarahi kayaknya lupa, itu juga akan terdapat sampai siang. Tetapi kalau di sekolah di rumah sudah baik, di sekolah juga baik juga, apapun materinya, contohnya materi matematika yang dari awal dari pagi sudah suntuk, mengerjakan tugasnya susah, terus sampai siang, pasti kalau suasana tetap baik pasti masih bisa nyambung. Kalau sudah enggak, suasana buruk itu dari pagi sudah merusak sampai siang. Ya, itu salah satu pentingnya. Jadi menciptakan suasana supaya mereka mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, itu sebenarnya tugas sebagai seorang pendidik. Kita nggak bisa Bapak Ibu untuk mengandalkan orang tua. Hai orang tua, perlakukan anak-anak yang baik supaya nanti ketika masuk sekolah mereka juga bisa mengikuti pelajaran kami dengan baik. Itu fungsinya kita untuk merubah semacam latar belakang sebelum anak-anak masuk ke sekolah itu. Yang tadi dikatakan Bu Windy ketika mungkin dimarahi di rumah dan sebagainya, kita mencoba merubah itu dengan melakukan, contohnya itu sebelum pelajaran apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Ya, menyapa itu disebut apa? Kalau di dalam kan. Nah, persepsi. Jadi kita membuat suasana nyaman dulu. Mungkin anak-anak diajak untuk bercerita atau anak-anak diajak untuk bermain, ya. Jadi kalau nanti anak-anak sudah bad mood dari rumah, dimarahi orang tua,
sini terus melihat wajah kita yang angker-angker tambah double, nggak bisa masuk. Nah itu tadi yang persis yang dikatakan Bu Indi. Yang kedua, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kira-kira bagaimana? Bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Ya, Bu Siti, monggo. Terima kasih Pak Edi. Ini materi yang sangat menarik Pak Edi. Bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah ini dari pengalaman dari kelas 5 Pak Edi. Di kelas 5 itu anaknya berbagai macam karakter, jadi dengan karakter keluarga yang berbeda-beda juga. Nah biasanya karena saya ingin ketika materi saya tersampaikan, saya ingin anak-anak itu siap. Jadi setiap pagi, setiap sebelum anak-anak masuk ke sekolah itu, saya sudah membuat satu kegiatan yang mengarah ke materi. Contohnya ketika anak-anak masuk, mereka saya suruh untuk sweep perkalian gitu. Saya betul pilih tempat duduk. Yang kedua sweep gitu ya, betul tempat duduk, pilih tempat duduk setiap pagi. Jadi mereka sudah bersemangat di pagi hari. Jadi ketika sudah bersemangat, kemudian senang, kemudian setelah itu saya menciptakan lagi suasana nyaman dengan dunia bersama. Itu baik kita cara salah satu suasana positif untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan di sekolah agar anak-anak siap menerima pembelajaran selanjutnya. Itu baik. Oke, itu salah satu masukan yang bagus juga untuk menjadi bagi kita untuk menciptakan suasana positif. Nah, ini supaya kita nggak tegang. Coba tadi Bu Siti bisa praktekkan ya yang sulit-sulit tadi. Oh, bisa. Ya, mumpung ini ada pas ya. Ya, semuanya baru berdiri. Nah, kalau berdiri. Ayo buka tempat duduk Bapak Ibu. Jadi anak-anak baru datang buka pakai. Ya, boleh. Ya. Mari Bapak Ibu dari sini kita masuk. Ya, komandan nggak usah ya. Komandan mau kita pelan-pelan. Siapa ini? Sini Pak Wi. Yang berhadapan sama saya sini Bu Indi. Saya sudah siap. Monggo. Pak Jan, Pak Yoga. Punya Pak Tom, Pak. Oh, Pak udah saat. Ya, monggo. Berhadapan sudah. Pas kok. Enggak sudah enggak apa-apa nah di sini. Bu, Mbak Dia dengan Pak Wi. Ya. Di mana? Oh, Bitra. Masuk. Loh, Pak Jan di sini, Pak Jan. Bu sini kasih instruksi ya. Saya mencontohkan saja enggak apa-apa. Aja depan saya. Ini Pak Jan. Misalnya saya itu datang di pagi hari biasanya Dio sama Pano. Mereka sudah tahu, aku punya pertama duluan kok, aku di sini. Sweet, hanya 5 jari boleh 10 jari. 1, 2, 3. Jual. Saya betul kan? Saya langsung datang ke tempat duduk milih. Terus paling di sini. Oh, yang kalah itu Iya, yang dia ini. pemain. Oh ya, oke. Saya langsung cari tempat duduk. Terserah saya. Oh ya, coba lanjut. Sweet. Aku menang. Ayo dia lima, ya betul cari tempat duduk. Ini biasa. Dengan
ada yang mungkin nggak cepat menangkap. Iya. Sebagai seorang pendidik harus mengulang ya Bu Indra, kalau anaknya nggak menangkap nanti harus diulang dulu ya, ulang dulu supaya anak paham. Pertanyaan ketiga Bapak Ibu, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, kira-kira. Ya, Mela, monggo. Menurut saya hubungan itu antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu mereka lebih merasa dihargai Pak. Jadi setiap pendapatnya, kadang kita dalam mengajar itu anak-anak kan tidak semua melulu benar. Pendapatnya mungkin ada yang hampir, ada yang menyeleweng, ada yang sudah tepat. Nah, menurut saya hubungan budaya positif dengan berpihak pada murid ini yang jelas kita bisa toleransinya guru dengan murid, murid dengan murid, guru dengan guru itu lebih nampak. Saya rasa begitu. Jadi suasananya dalam kelas, dalam pembelajaran lebih asik, murid lebih cepat paham, lalu cepat klik gitu nyantol. Iya, berarti ada rasa penghargaan pada diri ya. Terima kasih Bu Mela. Yang terakhir ini, bagaimana Anda menerapkan disiplin di sekolah? Disiplin di sekolah. Saya lagi ya Pak. Boleh ya? Bagaimana Antusias ya, menerapkan muridnya ini. disiplin di sekolah? Saya rasa sebelum kita meminta anak-anak datang tepat waktu, kita sebagai guru harus lebih dulu melakukannya. Iya. Seperti itu. Salah satunya itu mungkin guru yang lain menambahi. Pak Win, silakan Pak Win. Kalau dari saya Pak, untuk menambahi dari Bu Mela tadi, yang kedua adalah kita harus menciptakan selalu suasana di kelas itu yang positif, ya, mungkin dengan senyuman, menyapa anak dan sebagainya. Kemudian yang kedua di situ adalah menciptakan suasana positif juga di dalam proses pembelajaran itu, misalnya dengan permainan yang mengedukasi pada anak itu yang yaitu merasa senang begitu. Jadi kita harus menggunakan trik atau metode secara khusus. Itu Pak kurang lebih. Iya, terima kasih Pak Win. Jawab nomor 1 dan nomor 2. Nah, berikutnya Mbak Dia, kita sedikit melihat standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang 1. A. Interaktif, B. Inspiratif, C. Menyenangkan, dan D. Menantang. Jadi kalau anak-anak itu diharapkan ada 4 hal ini, mereka akan lebih antusias mengikuti pembelajaran kita. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, seperti tadi itu kan saya minta Bu Siti untuk kita berpartisipasi aktif. Terus kemudian ada permainan, maju di depan tadi. Kalau nggak gitu, Ibu Bapak melemparkan pancingan-pancingan pertanyaan untuk anak-anak menjawab. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Itu standar nasional pendidikan Bu Manda. Nah, berikutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mbak Dian ada tanya. Nah, sekarang kita Bapak Ibu mau melihat teori kontrol Dr. William Glasser. Teori motivasi. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kadang-kadang kita itu berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Padahal Bapak Ibu, kalau kita sadari ini dikatakan oleh William Glasser ini, katanya itu hanya sebuah ilusi saja kalau kita bisa mengontrol murid. Nah, biasanya murid itu mau dikontrol oleh kita karena kita mengizinkan, atau murid itu mengizinkan untuk dikontrol. Contoh nih, contoh, gak usah murid ya, Bapak Ibu guru saja.
itu bisa terlaksana nggak? Enggak. Nah makanya si William Glasser ini, dokter William Glasser ini mengatakan ilusi guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Sebenarnya murid itu memberikan dirinya untuk mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, kalau dari murid sebenarnya tidak mengizinkan, sebenarnya tidak bisa guru itu memerintah murid gitu. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kadang-kadang itu adalah sebuah ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kalau murid sudah dalam jangka waktu tertentu dia menyadari bahwa saya itu disuruh oleh Bapak Ibu guru untuk berperilaku positif ini, itu biasanya murid itu kalau sudah sadar akan melakukan kesalahan lagi. Kalau sudah atau sadar atau tidak sadar, dia akan melakukan kesalahan lagi, ya kan? Kadang-kadang ini yang paling kelihatan itu tentara itu ketika gini. Ketika Bapak Ibu guru tidak ada di kelas, anak-anak itu menjadi rame lagi, ya. Tetapi ketika Bapak Ibu bilang ya di kelas itu, Bapak Ibu tinggalkan ini, kamu harus mencoba belajar dulu secara mandiri. Bapak Ibu ada tugas di kantor sebentar. Nah, itu biasanya dalam jangka waktu tertentu dia mengikuti. Tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama ketika dia sadar kembali, akhirnya dia melakukan kebiasaan lagi itu yang ramai, iya enggak? Nah, itu yang dimaksud William Glasser itu yang kedua. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadinya hanya sebuah ilusi. Kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu adalah sebuah ilusi. Kenapa? Karena seseorang itu akan merasa menjadi dirinya itu bersalah. Ya enggak, Komanda? Kalau kita memberi kritikan kemudian membuat orang merasa bersalah, itu akhirnya akan membuat orang itu akhirnya juga merasa bersalah. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini langsung saya bacakan. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Biasanya kalau dipaksa, kita memaksakan kepada anak-anak itu, yang terjadi apa? Awal-awalnya mereka mengikuti, tetapi menyusul berikutnya akan timbul kesadaran dari mereka, ternyata dia memberontak hal itu. Akhirnya mungkin kadang-kadang ada yang bisa mengadu domba gitu ya, menyampaikan kepada guru lain, ini loh nggak enak ngajarnya Pak, ini ya. Kayak pengalamannya Bu Mada dulu ya, ketika laporan ke Bu Siti itu saya dengar, ketika laporan ke Bu Siti kepala sekolah itu, si siapa ini namanya? Bara atau siapa nih? Bu Mada terlalu bentak ketika latihan kur gitu. Akhirnya Bu Siti tanya ke Bu Mada kan, sampai keceplosan saya tadi. Akhirnya Bu Siti tanya ke Bu Mada, gimana Bu Mada ceritanya? Ini tuh Pak, sudah saya beritahu, suruh memperhatikan, ternyata dia mau ulangi lagi. Nah, itu sebenarnya ketika dia ikut sebenarnya awal-awal, betul nggak Bu Mada? Mereka ikut perintahnya Bu Mada, tetapi ketika mereka sadar, akhirnya timbul permusuhan antara Bu Mada dan siswa yang dilaporkan ke Bu Siti tadi itu. Nah, itu yang maksudnya teori Glasser tadi itu. Kenapa? Oh iya. Nah, berikutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan, benar nggak? Kata disiplin itu dihubungkan dengan tata tertib, dengan tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman.
Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dilakukan dari lingkungan. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. iya, tidak harus dengan memberikan hukuman sebuah kedisiplinan itu. Nah, kalau kita melihat tadi seperti yang dikatakan William Blaser tadi kan, kalau kita memberikan semacam tekanan-tekanan pada anak dalam sebuah kesadaran, ketika dia sadar dia akan melakukan kebiasaan itu lagi. Nah, paragraf berikutnya, tak tolong Bu aku dibaca. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kemajuan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terus lanjut. Bapak pendidikan kita dan negara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kewajiban kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, pastilah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Diajar antara pemikiran obsesi keteladanan sikap kita. Ya, itu kutipannya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mau mengatakan seperti ini di bagian terakhir. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi ketika membuat sebuah peraturan, sebenarnya itu kita menciptakan suasana yang merdeka bagi anak-anak, bukan tertekan dalam sebuah peraturan itu, ya. Karena anak-anak harus aku pindah sekolah gitu ya. Nah, berikutnya, coba Bu Indra. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen. kedua pakar pendidikan mengatakan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtus yang universal. Ya, tidak tolong Bu Indi lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah diungkapkan oleh Dr. William Blaser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana Benson mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi Intriksinya, ya. akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Iya, jadi yang paling penting sebenarnya bagian kalimat terakhir ini, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kita itu menawarkan kepada anak-anak kita sebuah kebajikan yang harus kita tawarkan ke mereka. Contoh nih, ketika kita membuat sebuah peraturan kelas dan sebagainya yang nanti akan kita bahas, itu contohnya kita ini loh, kalau kamu berlaku disiplin, nantinya kamu akan berulil ini. Kalau kamu itu rajin mengikuti rajin belajar, membagi waktumu antara bermain dan belajar, yang kamu dapatkan ketika kamu menjelang ujian akan bisa mengerjakan itu. Dan tidak hanya sampai sebatas itu saja, tapi itu baik untuk kedepannya. Nah, berbeda juga kalau kita langsung tidak memberikan kepada anak-anak, ayo anak-anak belajar, hanya belajar
sampai di usia dewasa pun tidak akan ingat. Contoh ini, kalau yang paling singkat Bapak Ibu mungkin hafal tentang ini. Apa ini? Apa Pak namanya ini, antara pertemuan antara kalau dalam kutip bunga dan apa itu? Nah, penyebutan itu kan meskipun saya sekarang guru agama ya, guru agama, tetapi kan paling nggak sedikit ingat tentang penyebutan itu. Bapak Ibu saya yakin juga ingat juga, ya kan? Apalagi tentang contohnya pembuahan itu kan juga lebih ingat ya, kita materi-materi IPA. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagai institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, sekarang coba kita melihat disiplin positif dan nilai kebajikan universal dari murid dan juga apa yang dilakukan di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama sikap murid, kita menanamkan kepada mereka sikap toleransi, ya kan? Toleransi mungkin dengan teman, kalau dia katakanlah dia belum bisa memahami sesuatu hal, kita beri toleransi, kita tanamkan toleransi kepada anak-anak yang lain, sehingga mereka ada rasa menghargai, mungkin menjalankan ibadat agamanya, kita berikan toleransi ya satu sama lain. Demikian juga kan dalam pelaksanaan kita sudah seperti kita laksanakan di sekolah ini ya, ketika beragama lain selain mereka yang Katolik dan Kristen itu mengikuti bina iman bersama bersama Ibu Siti contohnya di masjid, kemudian yang mengikuti kegiatan apa ini keagamaan yang Kristen dan Katolik bersama Ibu Regina Ayu Mandasari. Nah, itu adalah contoh sebenarnya toleransi. Kemudian ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan kalau kita melihat profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah hafal ya ini ya. Yang pertama ada apa ini? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Itu artinya masing-masing latar belakang. Kalau di sini mungkin sukunya hampir sama ya. Pak Yoga apa sukunya? Jawa ya. Maksudnya tadi kayak apa? Nah, Sunda. Contohnya aja berbeda-beda suku. Tetapi kalau kita sama suku Jawa, yang menjadi kebinekaan global ini latar belakang kita. Ya kan, latar belakang kita dari keluarga yang berbeda itu juga menjadi sebenarnya kebinekaan global. Kemudian bergotong royong, nggak satu sama lain, bergotong royong, paham lah semuanya, kreatif, kemudian bernalar kritis, mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang di sini bukan untuk saya Bapak Ibu, karena saya download dari internet, makanya harus menampilkan ini ya. Kemudian petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, dan keingintahuan. Nah, sekarang Bapak Ibu tadi kita sudah melihat sedikit teori untuk disiplin positif dari Dr. William Glasser. Sekarang kita mau melihat teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan akhirnya restitusi. Tetapi ini saya akan lebih membahas pada restitusi nantinya. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu, ini saya masukkan, belum saya hapus ya. Bapak Ibu calon guru penggerak, apa yang akan Anda lakukan bila satu, dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda memecahkan gelas, apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Ini pertanyaannya. Coba siapa yang bisa menjawab? Pengalaman Bu Afi mungkin tadi yang senyum-senyum. Kalau dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda memecahkan gelas, apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan atau mengawali dengan mencaci maki dulu atau gimana? Kalau saya, pengalaman saya sungguh hati, bahkan memang dari tempatnya itu
teman Anda. Namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Ini biasanya kalau kita lagi bucin-bucin ya. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Ya, ini biasanya yang cowok materi atau kayak materi ya. Bukan ya, bahasa yang lainnya bukan materi ya. Realistis. Bukan. Kemarin saya juga di TV itu apa sih kata lain? Kalau apa? Hedonisme. Popondo. Nah, itu. Lawan popondo apa Bu Siti? Nah, pokoknya bahasanya itu popondo. Kalau dia itu apa? Materi itu kan dia itu berarti nganu apa? Pokoknya uang. Ini sebaliknya. Popondo itu adalah orang yang selalu ingin di Utama. bukan, pokoknya KPKP wis bayar ono gitu. Iya. KPKP bayar ono. Lapor. Iya, nggak modal itu bahasanya betul. Itu namanya apa? Nah, yang terjadi kira-kira pengalaman Bapak Ibu siapa yang mau sharingkan? Apakah Anda sebagai mukondo atau bukan? Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Enggak. Saya iya, Pak. Yang lain Bu Afi sudah tadi. Ya. Bu Manda, gimana? Bu Manda pengalamannya? Enggak, kalau saya enggak meminta teman itu membayarkan. Karena kan awalnya saya sudah berjanji untuk dengan dia. Jadi bisa nggak bisa saya harus menepati janji itu dengan membayar taksi sendiri. Oh iya, oke, luar biasa. Terima kasih. Yang ketiga, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Mungkin dalam beberapa saat iya, tetapi namanya manusia punya hati nurani. Mungkin jika misalnya pekerjaan sehari-harinya cleaning service gitu ya, membuat rugi, entah seperti itu. Mungkin dalam waktu 1, 2, 3 hari kita menerima imbal baliknya pekerjaan baru-baru tadi. Tapi saya yakin jika manusia atau bosnya punya hati nurani, di hari keempat dan seterusnya mungkin ada toleransi, potong gaji 2% atau mungkin ikhlas atau Dikeluarkan. iya. Ya, oke. Ya, berikutnya Mbak Dia. Bila ada seorang berbuat salah pada Anda ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja, ya kan? Ya, cewek ya. Saya jadi gitu melankoli soalnya. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi kadang-kadang apa ini namanya mata ganti mata, ya kan? Gigi ganti gigi, itu sebuah ya hidung ganti hidung. Itu kebiasaan pada umumnya. Saya nggak menyebutkan biasa kita di sini, ya, kebiasaan pada umumnya yang terjadi di dunia kita. Nah, termotivasi hukuman dan penghargaan restitusi masih sama. Bapak Ibu guru semua, sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahan. Ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan kalau anak-anak melakukan kesalahan. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya dengan baik-baik. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tunjukkan ini loh kesalahan kamu itu di sini, supaya dia paham. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Itu kita harus kasih pemahaman kepada anak kita.
mungkin kepada juga teman-teman kita ya, rekan guru kita di sini, atau mungkin calon pasangan hidup kita. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, supaya dia ingat, kemarin sudah melakukan kesalahan nih, berikutnya akan coba untuk memperbaiki supaya tidak jatuh pada lubang yang sama, atau bahasa latinnya itu canis pelealu. Jadi dia harus, seekor kambing itu masuk ke tempat lubang yang sama terus menerus tiap hari, karena dia tidak punya akal budi ya, kambing itu. Jadi jangan berperilaku seperti kambing ya. Mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah, kalau murid kita melakukan kesalahan, sebenarnya yang harus kita lakukan itu, kalau dalam materi ini yang kita lakukan adalah menjadi seorang manajer bagi mereka. Jadi menunjukkan nih, tanpa harus mengatakan kamu apa nggak kasihan seperti ini dengan gurumu, apakah kamu nggak bisa berperilaku ini supaya saya itu nanti tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Itu adalah tindakan yang salah sebenarnya Bapak Ibu. Yang benar ditunjukkan, anaknya ditanya, halo, contohnya bilang, kamu tahu nggak kesalahan kamu hari ini apa? Nah, kira-kira Gilang untuk memperbaiki itu, kamu ada usul nggak untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan itu? Oke, kalau kamu sudah usul kamu itu melakukan kesalahan itu, kan kamu akan berbuat seperti itu, kira-kira kamu bisa nggak mewujudkan atau perlu bantuan Bapak Ibu guru? Nah, artinya dia mencoba sendiri untuk menganalisis apa kesalahannya, kemudian melakukan apa yang harus dilakukan, tetapi sepengetahuan dengan caranya dia sendiri. Tapi kita tinggal menuntun mereka. Itu mengajak kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama nanti. Nah, sekarang kita coba melihat pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Terakhir Bapak Ibu, ya. Pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan. Itu pentingnya. Pembentukan keyakinan kelas lagi. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya itu disiplin, itu kan sebenarnya universal, umum. Kemudian toleransi, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, yang tidak ada kata negatif, tidak ada kata tidak di depannya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu tidak boleh kalau kita membuat yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contoh nih, tadi anak di kelas berapa tadi? Kelas 5, kebetulan saya masuk pelajaran agama di situ tadi. Nah, akhirnya anak-anak saya ajak untuk membuat keyakinan kelas dulu. Kira-kira apa yang ingin kamu buat supaya kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik? Mereka mengatakan berperilaku sopan dan santun. Nah, itu adalah kalimat positif. Nah, kalau kalimat yang negatif tidak boleh celometan kepada Bapak Ibu guru. Sudah ada kata apa? Tidak di depannya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimaksudkan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dari anak-anak sendiri, keyakinan kelas itu dari anak-anak, karena yang akan melakukan adalah anak-anak Bu Indra. Meskipun kelas 1, kelas 2 dan sebagainya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadinya ada pembaruan. Mungkin berikutnya anak-anak punya pemikiran yang lain, itu kita perbarui untuk keyakinan kelasnya. Nah, ini contohnya. Setiap
Itu contoh kelas 7 Bapak Ibu, Pak SMP. Sampai di sini dulu materi saya yang saya berikan untuk materi restitusi. Nggak usah dipindahkan. Materi restitusi atau segitiga restitusi akan saya bahas untuk materi berikutnya nanti. Itu saja, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu Kepala Sekolah, Bu Siti Munawarah, mohon maaf Bu, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak Ibu karyawan. Mari kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Terus kemudian nanti gimana? Pulang, boleh pulang ya? Ya, harus izin Ibu Kepala Sekolah dulu Pak. Saya akan memimpin doa. Bapak Ibu mari kita berdoa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kegiatan yang boleh kami laksanakan hari ini, terutama kami boleh berbagi pengalaman akan budaya positif, dan semoga kami boleh menerapkan di dalam kegiatan kami sehari-hari, khususnya dalam proses perjumpaan kami beserta para peserta didik kami, dan juga perjumpaan kami bersama dengan Dewan Guru dan juga tenaga pendidikan di sekolah ini. Semoga Engkau juga menyertai kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh selamat sampai tujuan kami masing-masing, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santo Yohanes, doakan kami. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang, saya Siti Munawaroh, Kepala Sekolah SDK Santo Yohanes Kalipare. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Thomas Sepi Dwi Piranto selaku pengajar agama Katolik telah meminta izin kepada saya untuk melakukan pengimbasan kepada rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung kegiatan calon guru penggerak ini. Saya berharap praktek baik ini dapat terus dilakukan di sekolah ini dan menjadikan budaya positif. Semoga kedepannya Bapak Thomas Sepi Dwi Prianto dapat terus mengembangkan pengetahuannya dan praktek baik yang telah diterimanya ketika pendidikan guru penggerak. Sukses selalu Bapak Thomas Sepi Dwi Prianto. Yang bersemangat dalam kasih, cerdas, disiplin, beriman, peduli terhadap lingkungan, dalam semangat doa, persaudaraan, serta pelayanan. Misi 1, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang menggali dan mengembangkan bakat sesuai dengan siswa. 2, menyelenggarakan kegiatan pembinaan karakter untuk menyiapkan siswa tumbuh cerdas, disiplin, beriman, peduli terhadap lingkungan serta masyarakat. 3, menyelenggarakan kegiatan pembinaan rohani yang menumbuhkan semangat doa, persaudaraan, dan pelayanan. Terima kasih Bapak Ibu, ada di jalan. Kalau selamat pagi jawabnya pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, anak-anakku yang baik hati, pagi ini Pak Tom memberikan sedikit pengarahan tentang hari-hari kita. Kalau Pak Tom melihat kebiasaan hari-hari kita, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru, disampaikan oleh Bapak Ibu Guru terkait dengan kebersihan kelas. Kebersihan halaman kelas, dan lingkungan kelas. Itu menjadi tanggung jawab siapa? Warga sekolah. Pinter. Jadi kalau warga sekolah termasuk siswa itu termasuk dalam warga sekolah enggak? Ya. Jadi nanti kalau kalian mengamati di bagian depan ini ya, ada sampah-sampah, itu silahkan kalian mengambil, terutama yang piket. Ya, setiap hari kalau yang piket itu mengambil. Tetapi
mohon dengan sangat supaya kita sama-sama mempermudah untuk teman-teman kita yang piket ya, supaya sama-sama bekerjanya enak, tidak terlalu ngambil sampah tiap hari. Kalian kalau mengambil atau membeli makanan di kantin, kalau ada sampahnya atau bawa dari rumah, itu langsung setelah selesai dimakan, sampahnya dibuang kemana? Ke tempat sampah ya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya nanti diusahakan tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan ya. Terus kemudian tidak ada lagi yang main-main ini apa? Pesawat-pesawatan ya. Pesawat-pesawatan itu, kalau kertas itu ya, pembuatan kertas itu dari pohon. Ketika kalian terus menggunakan kertas ya untuk main-main, akhirnya kalian itu iya, turut serta mempercepat kerusakan alam. Belum diadakan reboisasi tapi kalian sudah ikut merusak. Jadi untuk mengurangi itu semua, coba kalian nanti mengurangi juga bermain-main kertas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Tom ingin sampaikan tentang bullying ya. Bullying itu kalau bahasa kalian mungkin dibully itu ya. Dibully. Tahu ya dibully? Diajak. Apa? Diajak. Ya, itu masuk pembulian ya. Jadinya Pak Tom ingin katakan contohnya seperti ini. Ini Pak Tom bawa kertas ya. Kalau kita melakukan pembulian, ini bagian samping ya gini ya. Pak Tom gini kan. Nah, ini gimana yang terjadi? Nggak akan kembali ke semula. Apa? Nggak akan kembali ke semula. Ya, kembali ke semula tetapi masih ada berkasnya enggak? Ada. Yang tadi semula lurus menjadi tidak lurus atau menjadi tertekuk-tekuk ini ya. Terus kemudian Pak Tom tambah lagi, coba di sini, coba lihat. Jadi bagian pinggir lagi, ya Eski, kelihatan nggak? Sudah dua sisi. Terus kemudian kalau Pak Tom remas semuanya, ini ya. Nah, menjadi bagus lagi nggak? Tidak. Sama juga kalau kita melakukan pembulian ke adik-adik kita, teman-teman kita, mengejek teman-teman kita, itu kita turut serta membuat coretan-coretan kotor pada tubuh teman kita atau pada pribadi teman kita. Jadi supaya kalian terus berlaku lebih baik ya, sudah ditiadakan sudah kegiatan-kegiatan kalian yang mungkin mengejek, melukai teman. Terus kemudian kalau ketika olahraga ya, jam istirahat kan kalian minta ini. Minta apa itu? Kasti atau sepak bola ya. Kan ada yang teriak-teriak itu ya biasanya. Ada yang teriak-teriak toh. Weh, siapa toh? Nah gitu. Kalau nggak gitu langsung kayak ditantang-tantang mau gelut gitu ya. Itu sebenarnya kalian juga membuat teman kalian, lawan kalian yang ada di bawah kalian, mungkin usianya, mungkin dari postur tubuhnya yang besar, itu melakukan pembulian kepada teman yang mungkin lebih kecil dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat-ingat ini ya. Kertas ini kalau sudah kalian lipat-lipat atau remas ini menjadi enggak baik lagi. Sama juga kalau kita melakukan itu kepada teman-teman kita. Jadi mulai saat ini berlakulah positif di dalam setiap kegiatan, terutama di sekolah dan di rumah atau di masyarakat ya yoga. Itu saja dari Pak Tom, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Iya. Untuk selanjutnya langsung dibubarkan. Pagi, luar biasa. Kurang semangat, selamat pagi anak semua. Pagi, Luar biasa. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, pelajaran agama hari ini, masih ingat kemarin materi pelajaran agama tentang apa? Raja Salomo yang bijaksana. Oke, sebelum kita memulai kegiatan tentang Raja Salomo yang bijaksana, kita akan mengadakan kesepakatan kelas. Ya, Pak Tom tulis dulu ya judulnya. Kesepakatan kelas, ya. Siapa yang mengusul pertama?
Gimana? Oh, giat dan bersemangat ya. Oke. Berikut. Ya, Michelle. Tepat waktu. Oke. Siapa lagi? Panu sudah belum tadi? Oh sudah, yang lain dulu. Ya? Oh iya, keluar masuk seizin guru. Ada lagi? Ya? Sisil? Bertanggung jawab ketika diberi tugas. Oke, Pak Tom tulis bertanggung jawab saja sudah paham ya? Oke. Apalagi? Karis? Iya. Sopan dan santun. Pakai baju tugasnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Diana Mela Silvirenita. Saya adalah guru pengajar kelas 5 serta guru pengajar di bidang bahasa Inggris. Saya akan memberikan testimoni tentang pengimbasan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Thomas Happy Dwi Prianto. Tentunya apa yang sudah diberikan Bapak Thomas Happy Dwi Prianto sangat berguna untuk perubahan sekolah kami, terutama untuk kami para gurunya. Kami jadi lebih semangat dalam belajar, mengajar, dan juga memberikan pelajaran yang menarik untuk anak-anak. Dan tentunya kami sebagai guru semakin semangat dalam mengembangkan budaya positif di sekolah kami. Semangat selalu Bapak Thomas Happy Dwi Prianto, calon guru penggerak angkatan ke-9. Semangat!